Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Pekalongan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMA Negeri 4 Pekalongan, dan yang kami hormati kakak-kakak pembina pramuka SMA Negeri 4 Pekalongan beserta adik-adik yang sedang berbahagia. Baik, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat mengikuti kegiatan pengambilan bed ambalan dan penerimaan tamu ambalan Yosudarso Tribuana Tunggadewi gugus depan 03079 03080 Pangkalan SMA Negeri 4 Pekalongan tanpa suatu halangan apapun. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya besok di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Aduh kak, kayaknya adik-adik yang di rumah masih pada kurang semangat nih kak. Gimana kalau kita bikin adik-adik yang di rumah semangat dulu nih kak? Oke, boleh banget. Gimana caranya kak? Jadi kalau nanti kita bilang PTA PPA SMA Negeri 4 Pekalongan, yang di rumah jawab dengan berkibar. Tapi harus yang semangat loh jawabnya adik-adik. Langsung saja kita mulai kan? PTA PPA SMA Negeri 4 Pekalongan, berkibar. Nah, buat adik-adik di rumah udah pada tahu belum nih apa sih kegiatan PTA PPA itu kak? Oke, jadi buat adik-adik yang di rumah belum tahu apa itu kegiatan PTA PPA SMA Negeri 4 Pekalongan. Jadi kegiatan ini merupakan adalah kegiatan penerimaan tamu ambalan dan kegiatan pengambilan bed ambalan. Dengan kegiatan ini, adik-adik semua secara resmi bergabung dalam keorganisasian pramuka di SMA Negeri 4 Pekalongan. Oke, acara pada hari ini tuh nantinya akan ada beberapa materi-materi yang disampaikan oleh pemateri yang sudah ahli dalam bidangnya pastinya. Ya, nah, gak usah lama-lama lagi yuk kak, kita langsung masuk aja ke acara yang pertama, yaitu materi tentang sejarah pramuka yang akan disampaikan oleh Kak Nafa Arsila dan Kak Septi Aulia Fida. Kepada Kak Nafa dan Kak Septi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang adik-adik. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Yang pertama, sejarah pramuka dunia. Nah, ada yang tahu nggak nih siapa Bapak Pandu Dunia? Siapa tuh Kak Nafa? Jawabannya adalah Lord Robert Baden-Powell. Lord Robert Baden-Powell lahir pada tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stetson Smith. Ayah beliau bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stetson masih kecil. Kelahiran gerakan pramuka dunia dimulai pada tahun 1907 ketika Robert Baden-Powell yang merupakan seorang letnan jenderal angkatan bersenjata Britania Raya dan William Alexander Smith, seorang pendiri Boys Brigade, mengadakan perkemahan panduan pertama di Kepulauan Bronsky, Inggris. Nah, ide untuk mengadakan gerakan tersebut muncul ketika Baden-Powell dan pasukannya berjuang mempertahankan pertama teknik di Afrika Selatan dari serangan tentara Boer. Ketika itu, pasukan kalah besar dibandingkan tentara Boer. Untuk mengakalinya, sekelompok pemuda dibentuk dan dilatih untuk menjadi tentara sukarela. Nah, ada yang tahu nggak apa tugas utama mereka? Kira-kira Kak Nafa tahu nggak ya tugas utama mereka? Jadi tugas utama mereka adalah membantu militer mempertahankan kota. Mereka mendapatkan tugas-tugas yang ringan tapi penting, misalnya mengantarkan pesan yang diberikan Baden-Powell ke seluruh anggota militer di kota tersebut. Pekerjaan itu dapat mereka selesaikan dengan baik, sehingga pasukan Baden-Powell dapat mempertahankan kota Peking selama beberapa bulan. Sebagai penghargaan atas keberhasilan yang mereka dapatkan, setiap anggota tentara sukarela tersebut diberi sebuah rencana. Gambar dari rencana ini kemudian digunakan sebagai logo dari Gerakan Pramuka Internasional.
Wah, jadi gitu ya asal-usul dari logo Gerakan Pramuka Internasional. Betul sekali. Lanjut Kak Septi. Nah, keberhasilan Badan Polo mempertahankan kota Maketi membuatnya dianggap menjadi pahlawan. Dia kemudian menulis sebuah buku yang berjudul Estus Putin yang ditulis pada tahun 1899. Hebat sekali bukan? Gerakan Pramuka sangat berkembang pada awal tahun 1908 setelah Badan Polo menulis pengalamannya di acara latihan kepramukaan yang ditulisnya dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris, di Irlandia, dan negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boy Scout. Tahun 1912 atas bantuan adik perempuan beliau yaitu Agnes yang pada awalnya menamakan organisasi tersebut Trustwood kemudian berganti menjadi Brownie atau Berklee pada tahun 1914. Kemudian Agnes mundur dari kursi presiden pada tahun 1917 dan digantikan oleh Olaf Gordon Powell yang merupakan istri dari Robert Gordon Powell. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama CUB atau disebut Anak Serigala dengan buku jejak hidup karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman senjatanya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan oleh induk serigala. Tahun 1920 diselenggarakan Jambore Dunia pertama di Olympia Hall, yaitu di London. Baden Powell mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu beliau diangkat sebagai Bapak Penduduknya. Selanjutnya kita masuk ke materi sejarah pramuka Indonesia. Sejarah pramuka Indonesia. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah salah satu tokoh lahirnya pramuka di Indonesia. Dia pernah menjabat Ketua Portir Nasional atau Kornas pertama sejak pramuka berdiri pada tanggal 14 Agustus 1961. 4 periode berturut-turut Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjabat yakni pada masa bakti 1961 sampai 1963, kemudian 1963 sampai 1967 dan 1967 sampai 1970 dan juga 1970 sampai dengan 1974. Nah, dalam sejarah keperanduan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono IX merupakan salah satu tokoh yang berhasil menyatukan berbagai organisasi kepanduan di Indonesia menjadi salah satu wadah yakni pramuka, sehingga dinobatkan sebagai Bapak Pramuka. Sejarah gerakan pramuka Indonesia ini dimulai sejak tahun 1912. Sikap Bapak Pramuka Indonesia adalah mendirikannya organisasi Netherlands Pathfinders Organisasi atau disingkat dengan NPO Tuntutan Belanda. Kemudian pada tahun 1916 organisasi tersebut berganti nama menjadi Netherlands Indische Pathfinders Vereniging atau disingkat NIPV. Pada tahun 1916 dibentuklah organisasi pemudaan Tuntutan Bangsa Indonesia bernama Javanse Pathfinders Organisasi yang diprakarsai oleh ST Mangkunegara II. Usai peristiwa Indonesia yang banyak organisasi kepanduan yang dibentuk, baik berdasarkan nasionalisme atau keagamaan. Nah, sebulan sesudah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beberapa tokoh kepramukaan berkumpul di Yogyakarta dan bersepakat untuk membentuk sebuah panitia. Nah, itu dia sejarah kepramukaan di Indonesia. Semoga dengan penjelasan kami tadi dapat membuat adik-adik semakin paham tentang sejarah pramuka dunia dan sejarah pramuka Indonesia. Sekian dari kami, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu tadi beberapa penjelasan tentang materi sejarah pramuka yang sudah disampaikan oleh Kak Nafa dan Kak Septi. Gimana nih Kak? Menurut Kakak menarik bukan Kak? Ya, tepat sekali, sangat menarik sekali, apalagi buat adik-adik yang di rumah nih, bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang sejarah pramuka. Nah, sekarang kita langsung lanjut aja yuk Kak ke acara
kedua yaitu materi tentang Saka yang akan disampaikan oleh Kak Septi Auliafida dan Kak Nafa Asila. Kepada Kak Septi dan Kak Nafa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang adik-adik. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan materi tentang Saka, tentang pengertian Saka dan macam-macamnya. Apa ya pengertian Saka itu? Saka adalah satuan karya pramuka, yaitu wadah pendidikan guna menyalurkan minat, mengembangkan bakat dan pengalaman para pramuka dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Satuan karya diperuntukkan bagi para pramuka penggalang, peterap, pramuka penegak, dan pandega. Dan pramuka pemuda usia 14-25 tahun dengan syarat khusus. Setiap Saka memiliki beberapa krida, di mana setiap krida mengkhususkan pada sub-bidang ilmu tertentu yang dipelajari dalam satuan karya tersebut. Setiap krida memiliki SKK untuk PKK khusus Saka yang dapat diperoleh pramuka yang bergabung dengan krida tertentu di sebuah Saka. Satuan karya pramuka yang bersifat nasional yaitu Saka Bahari, Saka Baktinsada, Saka Bayangkara, Saka Dirgantara, Saka Bencana atau Keluarga Berencana, Saka Taruna Bumi, Saka Wanabakti, dan Saka Wira Kartika. Macam-macam Saka. Yang pertama ada Saka Bayangkara. Saka Bayangkara adalah Saka di bidang ketertiban masyarakat. Tujuannya adalah untuk memberikan kader-kader bangsa yang ikut serta bertanggung jawab terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pendidikan kebayangkaraan dalam gerakan pramuka. Sasarannya adalah agar para anggota gerakan pramuka yang telah mengikuti kegiatan Saka tersebut dapat yang pertama memiliki pengetahuan, kemampuan, kecakapan, dan keterampilan serta pengalaman di bidang kebayangkaraan. Yang kedua, memiliki sikap hidup yang tertib dan disiplin serta ketaatan terhadap peraturan hukum dan norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Nah, krida Saka Bayangkara itu dibagi menjadi beberapa. Yang pertama ada krida pengamanan lingkungan, yang kedua krida pengamanan lalu lintas, yang ketiga krida TPPK atau tindakan pertama di tempat kejadian, yang keempat krida SAR atau Search and Rescue, yang terakhir ada krida pemadam kebakaran. Saka yang kedua yaitu Saka Pramuka Bahari, merupakan Saka di bidang pertanian atau kelautan. Saka Bahari adalah wadah bagi pramuka yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan nyata, produktif, dan bermanfaat dalam rangka menanamkan rasa cinta dan menumbuhkan sikap hidup yang berorientasi kebaharian termasuk laut dan perairan dalam. Tujuan dari Saka Bahari adalah untuk menambah pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan di bidang kebaharian yang dapat menjurus kepada karir di masa mendatang. Kemudian ada memiliki rasa cinta kepada laut dan perairan dalam berikut seluruh isinya pada khususnya dan rasa cinta kepada tanah air di Indonesia pada umumnya. Lalu memiliki sikap dan cara berpikir yang lebih matang dalam menghadapi segala tantangan hidup, terutama menyangkut kebaharian. Sasarannya yaitu 1. Mampu dan dapat memanfaatkan segala pengetahuan, pengalaman, dan kecakapannya untuk ikut berperan serta secara aktif dalam pembangunan nasional, khususnya di bidang kebaharian. 2. Merasa ikut bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan hidup yang menyangkut kebaharian. Saka Bahari meliputi 4 krida, yaitu 1. Krida Sumber Daya Bahari, terdiri atas 6 SKK, yaitu SKK penangkapan ikan, alat penangkap ikan, budidaya laut, pengolahan hasil laut, budidaya air payau atau tambak, dan pertambangan mineral. Ada krida Jasa Bahari, terdiri atas 9 SKK, yaitu SKK listrik, mesin, pengecatan, elektronika, pengelas, perencanaan kapal, perahu motor, pelaut, dan operator alat bongkar muat. Kemudian ada krida Wisata Bahari, mempunyai 8 SKK, yaitu SKK renang, layar, selam, dayung, ski air, pemandu wisata laut, selancar angin, dan penyelamatan di pantai.
Krida Reksa Bahari mempunyai 7 SKK, yaitu SKK Navigasi, Telekomunikasi, Isyarat Bendera, Isyarat Optik, Pelestariannya Sumber Daya Laut, Pengemudi Sekoci, dan SAR di Laut. Yang ketiga, ada Saka Pramuka Bakti Husada. Adalah saka di bidang kesehatan. Tujuannya dibentuknya Saka Bakti Husada adalah memberi wadah pendidikan dan pembinaan bagi para pramuka penegak dan pramuka pandega untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, kemampuan, dan pengalaman dalam bidang pengetahuan dan teknologi, serta keterampilan bidang kesehatan yang dapat menjadi bekal bagi kehidupan dan penghidupannya untuk mengabdi pada masyarakat, bangsa, dan negara. Fungsi Saka Bakti Husada adalah sebagai berikut, yaitu menjadi wadah pendidikan dan pembinaan, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi serta keterampilan di bidang kesehatan. Kemudian sarana untuk melaksanakan kegiatan yang nyata dan produktif, dan sarana untuk melaksanakan bakti kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Saka Bakti Husada terdiri dari 6 krida, yaitu Krida Bina Lingkungan Sehat, Krida Bina Lingkungan Sehat, Krida Pengendalian Penyakit, Krida Bina Gizi, Krida Bina Obat, Krida Bina PHBS atau Perilaku Hidup Bersih dan Sehat. Yang keempat ada Saka Pramuka Dirgantara, adalah saka di bidang kedirgantaraan. Tujuannya untuk memberikan pendidikan dalam bidang kedirgantaraan bagi anggota gerakan pramuka melalui kegiatan nyata, produktif, dan berguna, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk masyarakat, bangsa, dan negara. Sasarannya yaitu 1. Memiliki pengalaman, pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan dalam bidang kedirgantaraan. 2. Memiliki rasa cinta dirgantara. 3. Memiliki sikap dan cara pikir yang berdaya guna dan berhasil guna dengan menggunakan mantra dirgantara sebagai ruang gerak. Krida dalam Saka Pramuka Dirgantara yaitu Krida Keselamatan Penerbangan, Krida Pesawat Model, Krida Terjun Payung, Krida Terbang Layang, dan Krida Pesawat Ringan. Yang kelima, ada Saka Pramuka Kencana. Adalah saka di bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pengembangan kependudukan. Tujuan dibentuknya Saka Kencana adalah untuk membina anggota gerakan pramuka agar dapat menjadi tenaga kader pembangunan dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pengembangan kependudukan guna memantapkan pengembangan pelembagaan NKKBS sebagai cara yang layak dan bertanggung jawab dari seluruh keluarga dan masyarakat Indonesia. Sasaran dibentuknya Saka Kencana yaitu memiliki pengetahuan, pengertian, keterampilan, dan pengalaman dalam kemasyarakatan NKKBS terhadap anggota pramuka dan keluarga Indonesia, dan mau menyebarluaskan kepada masyarakat tentang informasi dan pengetahuan tentang keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pengembangan pendidikan serta kaitannya dengan pembangunan sektor lain. Dan juga mampu memberikan latihan dan peran serta dalam mendukung kegiatan keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pengembangan kependudukan kepada para pramuka di gugus depannya. Krida Saka Kencana terdiri atas Krida Bina Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi, Krida Bina Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga, Krida Bina Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi, Krida Bina Peran serta Masyarakat. Yang keenam ada Saka Pramuka Taruna Bumi, adalah saka di bidang pembangunan pertanian. Yang dimaksud dengan Taruna Bumi adalah pemuda yang berminat dan aktif melaksanakan kegiatan di bidang pertanian pada umumnya, termasuk bidang perkebunan, perikanan, peternakan, tanaman pangan, tanaman keras, dan hortikultura. Saka Taruna Bumi adalah salah satu jenis satuan karya pramuka tempat meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan para anggotanya, sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan kerja nyata, produktif, serta bermanfaat dalam mendukung kegiatan pembangunan pertanian.
Tujuan pembentukan Saka Taruna Bumi adalah untuk mewujudkan kader penerus perjuangan bangsa dan pembangunan nasional di bidang pertanian dengan menyediakan wadah pendidikan luar sekolah di bidang pertanian kepada anggota Gerakan Pramuka, terutama Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, serta kepada pemuda calon anggota Pramuka dan para peminat yang memenuhi persyaratan. Sasaran kegiatan Saka Taruna Bumi yaitu 1. Memiliki rasa cinta akan alam pertanian dan rasa tanggung jawab atas kelangsungan jalannya pembangunan nasional. 2. Memiliki tambahan pengetahuan, pengalaman, kecakapan, dan keterampilan di bidang pembangunan pertanian, serta sikap yang tanggap akan perubahan-perubahan yang terjadi dalam proses kegiatan pembangunan pertanian. Yang ketujuh, ada Saka Pramuka Wana Bakti. Adalah saka di bidang pelestarian sumber daya alam, kehutanan, dan lingkungan hidup. Tujuannya yaitu untuk memberi wadah pendidikan di bidang kehutanan kepada anggota Gerakan Pramuka, terutama pada Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega, agar mereka dapat membantu, membina, dan mengembangkan kegiatan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup, melaksanakan secara nyata, produktif, dan berguna bagi sesama sebagai baktinya terhadap pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. Sasaran kegiatan Saka Wana Bakti adalah yang pertama, memiliki rasa cinta dan tanggung jawab terhadap hutan dengan segala isi dan kekayaan yang terkandung di dalamnya, serta kesadaran untuk memelihara dan melestarikannya. Yang kedua, memiliki tambahan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan di bidang kehutanan yang dapat mengembangkan pribadinya. Saka Wana Bakti terdiri dari 4 krida, yaitu Krida Tatawana, Krida Reksawana, Krida Binawana, Krida Gunawana, Krida Gunawarna. 8. Ada Saka Pramuka Wina Kartika. Adalah saka di bidang kewilayahan dan bela negara. Selain saka-saka yang telah berlaku secara nasional tersebut, juga terdapat beberapa satuan karya pramuka yang berlaku secara lokal di kuartir atau kuartir cabang tertentu saja. Yang pertama ada Saka Pramuka Bina Sosial yang berada di Kuarda Jawa Tengah. Adalah saka di bidang kesejahteraan sosial. Yang kedua ada Saka Pramuka Pariwisata berada di Kuarda Jawa Tengah. Adalah saka di bidang kepariwisataan. 3. Ada Saka Pramuka Pustaka berada di Kuarda Jawa Tengah. Adalah saka di bidang kepustakaan. Yang terakhir ada Saka Pramuka Telematika yang berada di Kuarda Jawa Barat. Saka ini adalah saka di bidang teknologi dan informasi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Sefti Aulafida dan Kak Nafa Atsila yang sudah mau berbagi materi tentang sejarah pramuka dan tentang saka nih Kak. Iya, betul sekali. Ini buat adik-adik semua bisa dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan wawasan juga untuk kalian tentang materi tentang kepramukaan gitu. Aduh Kak, sayang sekali nih kita sepertinya sudah berada di penghujung acara nih Kak. Ya, betul sekali, kita sudah ada di penghujung acara, tetapi kami mengingatkan kembali untuk adik-adik yang di rumah bahwa nanti malam akan ada pentas seni yang akan di-live-kan di YouTube Ambalan Yostri. Nanti akan ada penampilan menarik-menarik ya Kak dari setiap sangga yang ada di Pramuka SMA Negeri 4 Pekalongan. Walaupun kegiatan ini dilaksanakan secara online atau daring, tetapi kegiatan ini tidak menyurutkan semangat para adik-adiknya nih Kak. Iya, betul sekali. Dan kami selaku MC meminta maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Dan kami juga mohon pamit undur diri. Sampai jumpa di kegiatan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum